Saya Lu Yao, usia saya 22 tahun. Sekarang, saya sangat perlu uang mas kawin 200.000 untuk menyelamatkan ibu saya. Tapi setelah menikah, kita tidak saling mengganggu. Yang serius, silakan datang. Aduh, sekarang ini ngemis, benar-benar sudah pola baru ya. Seperti kamu, tidak punya kerja, tidak punya pendidikan, minta mas kawin 200.000. Tubuhmu yang kecil. Kena angin langsung roboh. Kalah sama anjing kecilku. Nanti bisa kerja untuk keluarga suami. Saya menyelamatkan ibu saya, terang-terangan. Itu lebih baik daripada kamu yang hanya bergosip, hidup lebih baik. Kamu berani mengajariku? Hari ini aku akan mewakili orang tuamu, mengajarimu. Ayo pukul. Setelah kamu pukul, aku akan berbaring di tanah. Nanti uang ganti rugimu. Cukup untuk ibuku di ICU setengah tahun. Apa yang difoto? Direktur Zhao sikap Pak Tua sangat keras. Tidak melihat surat nikahmu. Tidak mau masuk ruang operasi. Gadis ini cukup unik. Menikahlah denganku. 200.000 aku yang bayar. Gila. Aku ternyata menikah dengan ATM yang berpakaian rapi. Tuan Zhao, terima kasih mau membantuku. Tapi tenang saja. Aku akan berusaha mencari uang, mengembalikan uangmu. Tidak perlu. Kakekku harus melihat surat nikah, baru mau masuk ruang operasi. Kita hanya saling membutuhkan. Ini kartu tambahanku, pakai saja. Uang di dalamnya bebas dipakai. Tuan Zhao, terima kasih. Kalau begitu, semoga kita kerjasama yang menyenangkan. Aku akan segera ke luar negeri. Nanti setelah pulang, hubungi lagi. Akhirnya masuk grup Zhao. Beberapa waktu lagi, bisa terkumpul 200.000. Aku petugas kebersihan yang bahagia. Cari uang bayar utang tidak menunda. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu petugas kebersihan baru ya? Kurang ajar. Cepat pergi. Menghalangi aku menyambut direktur. Apakah kita pernah bertemu? Memang agak familiar. Kamu Lu Yao, kan? Cepat bersihkan sekarang juga. Pak Zhao, akhirnya Bapak kembali. Saya sudah menunggu Bapak lama. Bapak baru pulang, pasti capek ya? Bagaimana kalau istirahat dulu? Tidak usah. Saya masih ada pekerjaan yang harus diurus. Kalau begitu saya ikut dengan Bapak. Kebetulan saya ada pekerjaan yang mau dilaporkan ke Bapak. Bu Sue, tolong tunggu. Direktur tidak ingin diganggu. Apa yang kamu lihat? Matamu hampir copot. Seorang petugas kebersihan baru. Berani bermimpi ingin merayu Pak Zhao. Saya sarankan, kamu menyimpan pikiran kotormu sekarang juga. Orang seperti Pak Zhao tidak mungkin tertarik pada orang rendahan sepertimu. Saya tidak. Saya merasa dia agak familiar. Tidak ada maksud lain. Familiar? Kamu pura-pura apa? Pak Zhao tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Mana mungkin kenal orang rendahan sepertimu? Menurutku, kamu gila cari muka. Sampai membuat kebohongan seperti ini. Saya benar-benar tidak berbohong. Saya benar-benar merasa dia familiar. Jangan sembarangan menuduh orang. Sudahlah. Seorang petugas kebersihan berani membantah saya. Cepat bersihkan ruang utama. Kalau ada sedikit debu, saya akan pecat kamu sekarang. Halo, kakek. Ada apa? Kurang ajar, sudah pulang, tapi tidak cepat pulang. Apa lupa sama kakek dan Yao Yao? Kakek, saya baru pulang. Banyak pekerjaan perlu diurus.
Setelah saya selesai kerja saya pulang menemani kakek. Sibuk apa sih? Kerjaan bisa dikerjakan kapan saja. Cepat pulang, jangan menunda. Saya bilang ya, malam ini harus pulang makan. Kalau tidak, saya bawa Lu Yao bersama-sama ke kantor joget. Pakai pengeras suara panggil kamu keluar. Baik. Setelah selesai kerja, saya segera pulang. Lu Yao? Nama petugas kebersihan tadi. Sepertinya juga bernama Lu Yao. Shuze. Kamu pergi ke aula sebentar, pembersih yang barusan itu, bawa ke sini. Baik, Pak Presiden. Selain itu, tolong belikan untuk istri beberapa hadiah. Selama ini, dia sendiri sudah menderita. Manajer Sue, membersihkan memang pekerjaan yang harus saya lakukan dengan baik. Saya akan lakukan dengan baik, tapi ini bukan alasan kamu menindas saya dan menghina saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak berhak memecat saya. Hanya seorang petugas kebersihan. Berani dengan saya menawar kondisi dan martabat? Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang, ada sampah di lantai. Bisa dibersihkan kan? Kalau berani lagi membantah saya dan berlambat-lambat, saya akan memecatmu sekarang. Biar kamu di sini satu pekerjaan pun tidak bisa dapat. Manajer yang kejam, semoga rambutmu rontok semua. Gajimu habis? Lupa bawa kunci saat keluar, pulang lupa kata Sandi. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku akan membersihkan lebih bersih dari wajahmu. Nona Lu Yao. Pak Presiden memanggil Anda ke kantor. Aku? Apa? Mustahil Pak Zhao mencarinya. Sekretaris Su, kamu pasti salah, kan? Manajer Sue, ini perintah Pak Presiden. Silakan. Cemburu juga tidak berguna. Lu Yao, dasar wanita busuk. Kamu tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Namamu? Lu Yao? Ya, Pak Presiden. Saya petugas kebersihan baru, Lu Yao. 3 tahun lalu, di jalan? Apakah kamu menggunakan pengeras suara untuk mencari jodoh? Gimana dia tahu? Aku cari jodoh pakai toa. Jangan-jangan dia adalah suami ATM berjalan. Aku? Lu Yao, kok kamu masih di sini? Aku ada urusan penting untuk laporan ke Direktur Zhao. Kamu lebih baik pergi sana. Aku diundang oleh Direktur Zhao. Direktur Zhao, kamu lebih baik suruh dia pergi keluar sana. Bau miskin. Udaranya jadi tercemar olehnya. Shui Yuking, cukup. Pekerjaan tidak ada yang tinggi rendah. Lagi pula, perusahaanku, belum sampai kamu yang ikut campur. Tapi, Direktur Zhao, aku benar-benar ada hal penting yang harus dilaporkan. Dia di sini. Tidak nyaman, kan? Kalau begitu, kamu pulang dulu saja. Kita bicara lain kali. Supervisor Sue, aku sudah pulang kerja. Ada yang lain? Tentu ada, kamu jujur aja. Kamu dan Direktur Zhao sebenarnya apa hubungannya? Kenapa dia memanggilmu ke kantor? Aku tidak punya hubungan dengan dia. Aku juga tidak tahu dia kenapa mencariku. Tidak tahu. Kamu bohong. Lu Yao, aku peringatkan kamu, jangan coba-coba menggoda Direktur Zhao. Direktur Zhao pasti tidak tertarik dengan orang sepertimu. Omong kosong. Aku tidak menggoda dia, ini jelas fitnah. Enggak. Kalau bukan kamu yang menggoda Direktur Zhao, kamu yang baru masuk, tukang bersih-bersih kecil, masa Direktur Zhao khusus memanggilmu ke kantor? Aku sungguh tidak menggoda Direktur Zhao. Aku sudah menikah. Menikah? Tukang bersih-bersih kotor sepertimu. Mana ada pria yang mau? Suamimu jangan-jangan tukang bersih toilet sebelah kakek tua, ya? Tentu bukan. Dia muda dan ganteng, dan super kaya. Dulu dia juga asal ngasih kartu hitam. Lu Yao, kamu pikir aku bodoh? Bahkan kalau kamu mau bohong, setidaknya berkaca dulu, lihat apakah kamu pantas?
Sekarang aku akan buat semua orang di perusahaan tahu kamu sengaja menggoda Direktur Zhao. Lihat bagaimana kamu bertahan. Jangan, ini jelas fitnah. Lu Yao, kamu gila? Ini baru kubeli, baju branded. Kamu berani mengotorinya? Maaf, Baju ini harganya 80.000. Kamu ganti rugi padaku, tidak boleh kurang sedikit pun. 80.000? Supervisor Sue, aku jelas hanya tidak sengaja menyentuhmu, tidak mengotori bajumu. Ini jelas sengaja mempersulitku. Kamu tukang bersih-bersih kecil, tahu apa? Aku bilang padamu, sekarang kamu bayar sesuai harga, atau akui kamu menggoda Direktur Zhao. Lalu berlutut minta maaf padaku. Aku bilang aku tidak menggoda Direktur Zhao. Aku benar-benar sudah menikah, namanya Zhao Yuanchen. Lu Yao, kamu gila. Semua orang tahu. Nama lengkap Direktur Zhao adalah Zhao Yuanchen. Sekarang kamu bilang suamimu juga bernama Zhao Yuanchen. Sekarang aku akan membuatmu sadar. Sue Yuking, apa yang kamu lakukan? Direktur Zhao, akhirnya kamu datang. Wanita ini dia sengaja ingin mengotori bajuku. Aku hanya ingin dia membayar ganti rugi sesuai harga. Direktur Zhao. Dia yang terus menghalangiku pergi dan menuduhku merayumu. Aku panik tidak sengaja menyentuhnya. Lalu dia menuduhku mengotori bajunya langsung minta 80.000. Ini jelas dia sengaja mempersulitku. Perusahaan kita tidak butuh karyawan yang suka pamer kekuasaan. Direktur Zhao, aku terlalu gegabah, tidak akan terulang lagi. Tidak ada lain kali, segera pergi. Direktur Zhao, terima kasih tadi sudah membantuku. Kamu tadi bilang, suamimu namanya siapa? Dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Namanya Zhao Fachai. Iya, Zhao Fachai. Artinya menjadi kaya raya, keberuntungan besar. Untung aku cepat tanggap. Kalau tadi aku bilang Zhao Yuanchen, Direktur Zhao pasti mengira aku mau menumpang nama. Direktur, rencana hadiah untuk istri sudah saya siapkan 3 opsi sesuai permintaan Anda. 1 gelang platinum berlian seharga 30 juta. 1 gaun custom dan sepasang gelang giok hijau zamrud, mau pilih yang mana? Semuanya kirim semua untuk istri. Baik, Direktur. Semuanya dikirim? Wah, Direktur Zhao baik sekali pada istrinya ya. Yao, capek kerja seharian ya. Ayo sini, duduk sini. Makan malam sudah siap. Tunggu anak nakal itu pulang. Kita baru makan. Kakek, Yuanchen sudah pulang? Iya, dia sudah kembali ke tanah air. Kalian berdua akhirnya bisa berkumpul. Nanti setelah bertemu, ngobrol-ngobrol, akrabkan diri. Jangan gugup ya. Datang, anak nakal itu datang. Bocah nakal, semakin keterlaluan. Padahal, dia sudah janji untuk makan malam bersamamu. Tapi tiba-tiba ada acara. Sampai meninggalkanmu sendirian. Malam ini, dia harus dihukum. Kakek, jangan marah. Dia sibuk kerja, aku mengerti. Maaf ya, kakek minta maaf mewakilinya. Membuatmu menunggu sia-sia. Kau pasti kecewa. Kakek, dengan kakek di sini aku tidak kecewa sama sekali. Nak, kamu terlalu baik. Tapi, bocah nakal itu masih punya hati. Tidak sepenuhnya bodoh. Tahu ingkar janji itu salah. Sengaja beli banyak hadiah. Untuk minta maaf padamu. Kakek, ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Mahal tidak mahal. Ini yang harus dia lakukan. Membuatmu menunggu lama, memberi beberapa hadiah. Kenapa? Kalau masih menolak, kakek akan marah loh. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Terima kasih kakek. Tapi ngomong-ngomong kok bisa kebetulan begini. Pas pulang kerja, Pak Zhao juga siapkan hadiah untuk istrinya. Sekarang suamiku juga memberi hadiah. Apa orang kaya kalau memberi hadiah? Saling bersaing? Singkatan LY ini sama persis dengan namaku. Apa jangan-jangan Pak Zhao adalah suamiku ATM berjalan yang 3 tahun tidak bertemu? Yao, jangan sedih. Setelah bocah itu pulang, aku suruh dia minta maaf dengan sungguh. Ayo, kita makan dulu. Awalnya mau tidur di kamar tamu, tapi pintu kamar tamu sudah dikunci kakek. Kakek selalu khawatir tidak pada tempatnya. Haruskah aku menoleh ke belakang? Gimana kalau benar-benar Pak Zhao? Kalau lihat,
Apa akan canggung? Tidak lihat, penasaran setengah mati. Bagaimana kalau aku curi-curi lihat sebentar? Yah, hampir saja melihat wajah aslinya. Tapi dia pulang larut malam, pasti kelelahan. Sebaiknya jangan ganggu istirahatnya. Besok pagi, kita pastikan identitasnya. Yao Yao. Ayo. Ada apa? Nak, maafkan kamu. Anak nakal itu cuma tahu bekerja. Sejak pagi sudah pergi. Setelah dia pulang, aku akan menghajarnya. Kakek, jangan berkata begitu. Ah, kakek, aku harus cepat pergi kerja. Kamu istirahat di rumah saja, aku pergi dulu. Yao, kartu identitasmu ketinggalan. Yao. Lu Yao, berhenti di sana. Tidak bawa kartu identitas mau masuk, sepertinya. Kau tidak menganggap peraturan grup Zhao sama sekali. Supervisor Sue, maaf. Kartuku ketinggalan di rumah. Aku tidak sengaja. Ketinggalan? Sepertinya kau sengaja. Jangan kira karena Direktur Zhao membantumu. Kau bisa berbuat seenaknya. Supervisor Sue, tolong bicara lebih sopan. Aku dan Direktur Zhao benar-benar tidak ada hubungan. Aku sudah bilang sebelumnya, aku sudah menikah. Meskipun kau benar-benar menikah, suamimu pasti orang rendahan sepertimu. Aku bilang, hari ini kau tidak bawa kartu. Jangan harap bisa masuk perusahaan. Bahkan, jika Direktur Zhao datang, aku tidak akan biarkan kau masuk. Masuk? Direktur, kakek tidak membawa pengawal, pergi sendiri. Apa? Kakekku pergi sendiri? Usianya sudah tua? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia pergi kemana? Aku minta orang cek, dia ada di sekitar perusahaan. Kakek ke perusahaan untuk apa? Kakek bilang, dia datang untuk mengantar kartu identitas Nyonya. Nyonya sepertinya lupa kartu di rumah. Istriku? Apa dia juga? Kerja di perusahaan kita? Jangan-jangan istriku adalah Lu Yao? Urusan Lu Yao, untuk sementara diabaikan dulu. Kamu cari seseorang untuk menyambut kakek. Baik, Manajer Sue, saya tidak membawa kartu identitas, kamu boleh potong gaji saya. Tapi tolong jangan lagi menggunakan pikiran kotor seperti ini untuk menebak-nebak saya. Berani membantah lagi. Hari ini saya tegaskan. Kamu hari ini tidak bawa kartu identitas, jangan harap bisa masuk perusahaan walau selangkah. Bahkan jika kamu berlutut memohon padaku juga tidak berguna. Halo, Direktur Zhao, kenapa telepon saya? Ada sesuatu? Kakek saya sekarang datang ke perusahaan. Kamu pergi ke lobi sambut dia. Baik, mengerti. Minggir. Kakek Direktur Zhao akan datang. Kamu, petugas kebersihan dari desa, jangan menghalangi di sini. Orang desa kenapa? Orang desa juga punya nilai sosial sendiri. Ini diskriminasi. Bagus sekali. Kakek Direktur Zhao akan ke perusahaan. Saya harus berpenampilan baik menyenangkan hatinya. Dengan begitu, saya punya kesempatan menikah ke keluarga Zhao menjadi nyonya muda. Berhenti. Kakek tua dari mana datangnya? Kakek, Ini adalah grup Zhao. Bukan tempat untuk sembarang orang bisa masuk seenaknya. Cepat keluar. Nona, saya datang untuk mengantar barang. Hei, Ternyata kamu datang untuk mengantar kartu identitas untuk Lu Yao. Berpakaian sangat lusuh. Jangan-jangan kamu adalah suami Lu Yao yang bersih-bersih toilet. Manajer Sue, tolong bicara lebih sopan, dia kakek saya. Kakek saya baik hati mengantar kartu identitas untuk saya. Tidak peduli apa status saya, pakaian apa yang dia kenakan, kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang dia. Dia? Pantas dia dihormati? Percaya atau tidak, aku akan suruh satpam sekarang mengusir kalian keluar. siapa yang aku takuti? Cucuku adalah presiden grup Zhao. Kalau kamu berani menyakiti kami berdua hari ini,
Aku akan membuatmu tidak betah di grup Zhao. Kakek ternyata bilang presiden adalah cucunya. Kalau begitu Direktur Zhao bukankah dia suamiku? Kakek bilang CEO itu cucunya. Kalau begitu, Pak Zhao berarti dia suamiku dong. Hahaha. Kamu bilang kamu adalah kakeknya CEO Grup Zhao. Kamu pasti sudah gila bohong tapi jangan yang kelihatan banget. Kakek, Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk penipu sepertimu yang seharusnya berada. Kalau masih membandel aku akan suruh satpam mengusir kalian. Dan membuang kalian ke jalan. Manajer Shue. Kamu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kamu mendorong kakek. Sekarang, cepat minta maaf pada kakekku. Kamu berani mendorongku? Seorang petugas kebersihan kecil. Berani membela kakek tua penipu itu dan melawanku. Kalian berdua sama saja. Kalian datang ke grup Zhao untuk mencari koneksi dan mendapatkan keuntungan. Ku bilang mimpi. Aku tidak mencari koneksi. Kakek juga bukan penipu. Jangan sembarangan menuduh. Apa? Apa aku salah? Apa kamu bukan penipu? Ku bilang, kalau kamu berani membantah lagi, aku akan pecat kamu sekarang, bikin kamu nggak dapat kerja sama sekali. Hari ini, selama aku ada di sini, tidak ada yang berani mengusir Yao Yao. Dan tidak ada yang bisa memecatnya. Kamu hanyalah kepala departemen SDM kecil. Berani-beraninya kamu main gila di sini. Di grup Zhaoku. Apakah tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Wah, berani mengancamku? Aku mau lihat. Hari ini bagaimana caranya kamu membelanya. Pak Tua Bau, berani-beraninya pamer di depanku. Lihat hari ini aku akan mengajarimu. Jangan sakiti kakekku. Bagus. Kamu berani pukul aku? Berhenti. Kakek, Kakek, tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cheo. Ternyata benar-benar suamiku. Yuan Chen, kok kamu datang ke sini? Aku tidak datang. Mau terus bertingkah seenaknya. Tidak. Itu dia. Menghina aku dan Yao Yao dengan seenaknya. Kamu harus benar-benar mengurusnya. Orang-orang di perusahaan. Jangan biarkan dia mempengaruhi suasana perusahaan. Yuan Chen, aku tidak sengaja, aku hanya khawatir kakek datang, melihat ada orang seperti ini di perusahaan. Akan kecewa. Bu Sue. Semua orang sederajat kakek cuma datang ke sini mengantar kartu identitas, tapi kamu terus menghinanya. Shui Yuqing, tahu nggak kamu? Orang yang baru saja kamu hina adalah kakek kandungku. Apa? Bagaimana mungkin dia kakek kandungmu? Kakek Zhao, aku benar-benar salah. Tadi aku tidak tahu kalau itu Anda. Aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalau aku tahu itu Anda, meskipun kau kasih aku 100 nyali, aku juga tidak berani bersikap seperti ini pada Bapak. Bapak pasti murah hati, sudilah Bapak, memaafkanku, mulai sekarang aku akan berhati-hati dalam bicara dan bertindak, tidak akan lagi menilai orang dari penampilan, tidak akan lagi menyusahkan orang. Semua karena dia sengaja mendekati Bapak. Jadi aku jadi salah paham. Siapa sangka seorang pembersih kecil yang memanggil kakek Zhao. Ternyata adalah kakek Zhao sendiri. Kamu sendiri yang menilai dari penampilan. Meremehkanku, karena aku pembersih, meremehkan kakek, dan terus menyusahkan kami di mana-mana. Sekarang malah menyalahkan aku, kamu keterlaluan. Sui Yuqing, kesalahan yang kau buat sendiri. Harus kau tanggung sendiri. Yuan Chen. Lu Yao itu hanya seorang pembersih kecil berani melawanku. Dan terus mendekati kakekmu. Kenapa kamu masih terus membelanya? Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Karena Lu Yao. Dia adalah milikku. Karena Lu Yao. Dia milikku. Kakek. Kakek, jangan marah. Untuk orang seperti ini marah-marah bikin sakit, tidak sepadan. Aku benar-benar marah besar. Yuan Chen. Yao Yao antar aku pulang dan istirahat. Baik. Sui Yuqing. Aku peringatkan kamu. Jika ada lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo. Aku tahu. Sial. Tidak kusangka wanita Lu Yao itu
Sungguh ada hubungan dengan Tuan Zhao. Dan juga mendapatkan Yuan Chen dan perlindungan Tuan Zhao. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Tidak kusangka pertemuan pertama sudah terjadi masalah sebesar ini. Tapi sekarang, kalian akhirnya bisa bersama. Kalian baik-baik saja membangun hubungan. Kalian baik-baik kembangkan hubungan. Hidup bahagia. Kakek tidak punya permintaan lain. Hanya minta kalian bahagia. Kakek, kami pasti. Baik. Kalau begitu, saya tidak mengganggu kalian berdua. Saya pergi ke kamar dulu untuk istirahat. Kakek, hati-hati. Lu Yao, tentang hubungan kita. Apakah kamu berniat untuk mempublikasikannya? Lebih baik tidak dipublikasikan dulu. Aku tidak ingin karena hubungan kita mempengaruhi pekerjaan masing-masing. Baik. Kalau begitu, ikuti kata kamu. Masuk. Direktur Zhao, saya datang untuk minta maaf. Tentang kejadian kemarin itu adalah kesalahan saya. Semoga Anda memaafkan saya. Letakkan kopinya. Kamu keluar saja. Presiden Direktur Anda menyuruh saya untuk memberikan kepada istri cincin yang dipesan khusus saya bawa. Pak Zhao, sejak kapan Anda punya istri? Pak Zhao, sudah menikah ya? Apakah saya menikah atau tidak, apa urusanmu? Sebagai manajer, tidak perlu bekerja, ya? Saya belum dengar Pak Zhao menikah, mungkin hadiah untuk ibu Pak Zhao, kan? Pergi. Undang istri masuk. Baik, Presdir. Pak Zhao, kamu panggil aku ke sini ada apa? Kebersihan di tempatku belum selesai. Tidak ada apa-apa, hanya ingin memberimu hadiah kecil. Ini terlalu mahal. Kita sepakat menikah diam-diam. Hadiah semahal ini, aku tidak bisa menerimanya. Tidak. Kamu pakai saja. Jangan merasa terbebani. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku. Kalau begitu terima kasih. Aku terima. Aku masih ada kerjaan di sana, aku pergi dulu. Istriku. Sepertinya cukup lucu. Kalau lagi bersih-bersih gimana kalau tidak sengaja rusak? Mending ku simpan baik-baik. Lu Yao, kamu hebat ya. Dengar-dengar kamu tadi dipanggil lagi ke kantor direktur? Apa kamu pergi lagi menggoda Yuan Chen? Aku tidak menggoda Pak Zhao. Pak Zhao memanggilku ada urusan pekerjaan. Jangan asal menuduh. Menuduhmu? Aku lihat kamu memang penggoda. Modal muka lumayan. Mau menggoda Yuan Chen. Kamu cuma cleaning service rendahan. Lihat diri sendiri, pantas gak? Lu Yao, kenapa cincin ini ada padamu? Lu Yao, dasar pencuri. Cincin ini dibeli Pak Zhao untuk ibunya. Kamu berani mencuri barangnya. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak mencuri. Cincin ini bukan aku yang mencuri. Jangan asal bicara. Kamu tidak mencuri. Lalu cincin ini bagaimana bisa ada padamu? Seorang petugas kebersihan rendahan mana mungkin memiliki barang semahal ini? Menurutku, apa yang kukatakan sebelumnya benar. Kamu memang ingin merayu Pak Zhao. Berani juga mencuri cincin yang dibelinya untuk ibunya. Kamu salah paham. Cincin ini hadiah dari suamiku.
Aku tidak mencuri, juga tidak merampok. Suamimu memberimu? Hah, Lu Yao? Masih bermimpi di sini. Jangan-jangan kamu masih berpikir Pak Zhao adalah suamimu? Tidak bisa. Baru saja bilang mau menikah diam-diam. Tidak bisa mengumumkan hubungan kita. Kenapa diam? Pikiranmu ketahuan olehku. Tidak bisa bicara lagi, kan? Sepertinya yang kau katakan sebelumnya hanyalah kebohongan yang sengaja dibuat. Mana mungkin Direktur Zhao tertarik pada orang rendahan sepertimu? Tapi kamu bilang, cincin ini diberikan suamimu. Kalau begitu, cincin ini pasti palsu. Kamu pakai untuk pamer ya? Mau ambil? Aku suruh kamu ambil. Hari ini aku akan buat Direktur Zhao melihat wajah asli pencuri kecil ini. Biar dia pecat kamu dari perusahaan. Kalau ada masalah, cepat turun sebentar. Lu Yao mencuri barangmu dan tidak mau mengaku. Cepat turun, beri dia pelajaran. Shui Yuqing, apa yang kamu lakukan? Direktur Zhao, perempuan ini mencuri cincinmu dia juga. Shui Yuqing, kamu sudah cukup membuat keributan? Cincin Lu Yao ini aku sendiri yang memberikannya padanya. Pak Zhao, kamu bilang apa? Cincin ini yang kau berikan sendiri padanya? Lu Yao juga bilang, ini yang suaminya berikan padanya. Apakah? Apakah dia istrimu? Mana mungkin? Tidak mungkin. Pasti kamu yang melakukan sesuatu? Seorang pembersih rendahan. Pantas Pak Zhao memberimu cincin? Yuan Zhen, jangan diumumkan. Pernikahan rahasia yang kita sepakati tidak boleh diucapkan. Aku tidak ingin karena diriku mempengaruhimu. Karena dia diam-diam menyukaiku, makanya dia berkata begitu. Ya kan? Sedikit niat Lu Yao, pasti tidak akan salah tebakanku. Dia hanya berhayal ingin jadi istri direktur. Tapi Pak Zhao, kenapa kau memberinya cincin? Karena dulu dia membantuku besar. Sebagai terima kasih, aku memberinya sebuah cincin, sekadar membalas budi. Pertanyaanmu, sudah kujawab. Sekarang, kau harus minta maaf pada Lu Yao. Aku? Lu Yao, maaf. Aku salah paham padamu. Aku tidak seharusnya bilang kau mencuri cincin. Juga, tidak seharusnya menginjakmu wanita busuk, kalau tidak karena menghormati Pak Zhao. Aku sama sekali tidak akan minta maaf. Kau tunggu saja. Yuan Chen, cincin yang kau berikan untukku diinjak hingga rusak. Berhenti. Shui Yuqing, kau telah merusak cincinnya, ganti rugi sesuai harga. Pak Zhao, aku sudah minta maaf. Apa hakmu memintaku ganti rugi? Merusak barang orang lain wajib mengganti rugi. Pak Zhao, jangan keterlaluan. Aku sudah minta maaf, kau masih minta ganti rugi. Aku peringatkan kau. Jika kau tetap membela Lu Yao seperti ini memaksaku minta maaf, maka aku akan pulang dan memberitahu orang tuaku agar grup Sui menghentikan kerjasama dengan grup Zhao. Saat itu, yang rugi adalah grup Zhao. Kau pikirkan baik-baik. Perusahaan Shui membatalkan kerjasama. Aku masih punya cara lain. Tapi soal kompensasi, aku tidak akan mundur. Yuan Chen, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku tidak ingin karena hal ini mempengaruhi perusahaan. Apa benar tidak apa-apa? Jangan memaksakan dirimu. Aku sungguh tidak apa-apa. Aku tidak ingin karena ini mempengaruhi karirmu. Baiklah. Karena Lu Yao sudah memohon untukmu. Hari ini aku maafkan kamu, soal kompensasi tidak akan dituntut, tapi aku peringatkan kamu, jangan sampai terulang lagi. Ayo kita pergi. Lu Yao, kejadian hari ini, aku mengaku kalah.
Tapi soal ini aku pasti tidak akan melepaskannya. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Ini salahku tidak datang tepat waktu hingga kamu diintimidasi. Maaf, aku membuatmu menderita. Semua salahku. Tidak datang tepat waktu. Akibatnya kau diganggu orang. Aku tidak merasa diperlakukan tidak adil. Terima kasih, Yuan Chen. Kau selalu membantuku. Kalau bukan karena dirimu, aku tidak tahu harus bagaimana. Bilang terima kasih untuk apa? Kita suami istri yang sah. Aku melindungimu. Sudah kewajibanku. Yao Yao, setelah kejadian hari ini, apa kau masih ingin tetap merahasiakan pernikahan kita, mengumumkan hubungan kita? Kedepannya, tak ada yang berani mengganggumu? Aku tetap ingin merahasiakan pernikahan. Aku tidak ingin karena hubungan kita mempengaruhi pekerjaan kita. Dan juga tidak ingin orang lain bergosip. Lagi pula, uang untuk berobat ibuku dulu belum kubayar padamu. Aku ingin sendiri berusaha keras mencari uang untuk melunasi hutang. Aku tidak ingin terus bergantung padamu. Maaf, Pak Direktur. Saya akan keluar sekarang. Setelah Anda selesai, saya akan masuk lagi. Tidak apa-apa. Masuklah, ada apa? Pak Direktur, baru saja menerima kabar dari keuangan. Sueshi secara sepihak menghentikan kerjasama mendalam yang sedang berlangsung 3 proyek inti. Orang yang bertanggung jawab mengatakan ini perintah Nona Sue. Dia juga bilang kerjasama selanjutnya dengan Zhao Shi mungkin juga akan dihentikan semua. Keluarga Sue mengandalkan beberapa kerjasama. Benar-benar semakin tak terkendali. Dia benar-benar mengira Zhao Shi saya tanpa mereka benar-benar tidak bisa? Ini salahku. Jika bukan karena aku, Shui Yuking tidak akan sengaja menyusahkan. Bagaimana kalau aku mengundurkan diri saja? Tidak bisa karena aku seorang mempengaruhi perusahaan. Yao Yao, ini tidak ada hubungannya denganmu. Shui Yuking yang suka mempersulit, membawa dendam pribadi ke dalam pekerjaan. Tenang saja, aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Tenang saja, ada aku. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Direktur, Nona Sue sudah datang. Ada di depan pintu. Baik, suruh dia masuk. Baik, Direktur. Sepertinya berita menyebar dengan cepat. Tuan Zhao pasti tahu kenapa aku melakukan ini, kan? Sue Yuking, kamu membatalkan kerjasama tanpa izin. Itu akan mempengaruhi perusahaan Zhao. Tapi jangan lupa, hanya dengan aset kecil keluarga Sue, mana tahan kamu main-main begini? Zhao Yuanchen, sekarang kamu hanya punya 2 pilihan. Pertama, segera menikah denganku. Perusahaan Sue akan segera memulihkan semua kerjasama dan akan menambah investasi. Atau, pecat wanita ini. Buat dia mulai sekarang, jangan muncul di depanku lagi. Shui Yuking, jangan keterlaluan. Pekerjaan ya pekerjaan, jangan bawa urusan pribadi. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Saya sedang bicara dengan Pak Zhao. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Pilihan apapun yang saya buat, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu tidak perlu menekan saya dengan kontrak. Perusahaan Zhao tidak kekurangan perusahaan Sue proyek kerja sama seperti ini. Zhao Yuanchen jangan tidak tahu diri. Kekuatan keluarga Sue di dunia bisnis, kamu tahu itu, tanpa kerja sama kita. Proyek perusahaan Zhao akan segera terhenti. Kerugian yang akan diderita bukan sedikit. Kamu benar-benar mau karena petugas kebersihan ini berhadapan denganku? Pilihan yang saya buat tidak akan pernah berubah. Saya tidak akan menikah denganmu, apalagi memecat Yao Yao. Kerjasama dengan keluarga Sue kamu ingin batalkan. Silakan batalkan saja. Berani-beraninya mengancamku dengan kontrak. Kamu pikir aku Zhao Yuanchen? Apa aku ini penakut? Lu Yao, ini semua karena ulahmu. Apa yang kamu sembunyi di belakang? Seorang petugas kebersihan tingkat bawah. Barang rendahan menimbulkan masalah besar. Kenapa tidak cepat pergi sendiri? Aku ini bersih dan jujur. Dan nggak salah. Jelas kamu yang main curang. Bersih dan jujur? Menggoda Pak Zhao, itu namanya bersih dan jujur? Lu Yao, dasar kamu nggak tahu malu. Diam.
Kamu nggak berhak campuri urusannya. Dia yang aku lindungi. Kalau berani hina dia lagi, aku buat perusahaan Sue bayar mahal. Jauh lebih parah dari batalin kerjasama. Cuma perusahaan Sue kecil, tanpa kalian. Aku masih cari mitra lain. Ganti mitra? Zhao Yuanchen. Coba bilang, selain Sue, siapa lagi yang sanggup ambil proyek Zhao? Sekarang di dunia bisnis, yang sanggup ambil cuma keluarga Wang. Tapi kamu juga tahu, keluarga Wang itu misterius, nggak pernah sembarangan kerja sama dengan orang luar. Nanti, lihat aja gimana kamu. Zhao Yuanchen. Sekarang pilih ulang masih sempat. Keluarga Wang sejak dulu sangat rendah hati, ingin menjalin hubungan sulit seperti mendaki langit, tapi menyuruhku meninggalkan Lu Yao, tidak mungkin. Direktur Zhao, kenapa diam saja? Kamu juga tahu, sekarang hanya keluarga Sue yang bisa membantumu. Kukatakan sekali lagi, kamu harus menikah denganku sekarang juga, atau biarkan proyek Zhao semuanya mandek di tanganmu. Pilih sendiri. Lagi pula, demi wanita seperti ini, tidak sepadan, kan? Seorang petugas kebersihan dari kelas bawah, selain memberatkanmu, tidak bisa melakukan apa-apa. Sue Yuking, jangan keterlaluan. Aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Itu lebih baik daripada kamu yang mengandalkan nama keluarga untuk pamer kekuasaan. Lalu kenapa? Kamu itu katak, yang ingin memakan daging angsa. Jangan kira Yuan Chen melindungimu sekarang. Itu hanya kesenangan sementara, setelah rasa bosan itu hilang, kamu tetaplah orang yang bisa diremehkan semua orang, petugas kebersihan. Dibandingkan denganmu yang penuh perhitungan, hanya bisa menekan dengan keluarga, setidaknya aku hidup dengan jujur. Dibandingkan dengan penuh perhitunganmu, yang hanya mengandalkan tekanan keluarga, setidaknya aku hidup dengan jujur. Dan lagi, aku tidak akan membiarkan perusahaan karena diriku mengalami kerugian. Direktur Zhao, jangan menunggu lagi, pecat aku saja. Yao Yao, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Jika bukan karena diriku, Sue Yuking tidak akan terus mendesak, asalkan aku dipecat. Keluarga Sue akan mengembalikan kerjasama. Perusahaan akan aman. Ini lebih penting dari apapun. Sudah kubilang, tidak bisa. Melindungimu sudah seharusnya. Bahkan jika benar-benar tidak bisa menghubungi keluarga Wang, perusahaan mengalami kesulitan, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berkorban sia-sia. Baiklah, karena kau begitu melindunginya, aku akan bertaruh denganmu. Berani tidak? Apalagi yang mau kau mainkan? Aku bertaruh? Aku bisa membuat proyek-proyek perusahaan Zhao yang macet. Semua berjalan kembali. Jika aku berhasil, maka kau harus menikah denganku, dan pecat wanita ini, buat dia tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Aku kasih kamu waktu buat mikir. Pikirkan baik-baik. Yuan Chen? Pertimbangkan saja taruhan Sue Yuking. Jangan gara-gara aku seorang. Seluruh keluarga Zhao terpuruk. Yao Yao, aku tahu kamu baik hati. Tapi soal ini, aku tak bisa setuju. Aku sama sekali tidak akan mengorbankanmu demi keamanan perusahaan. Sue Yuking berani bikin taruhan itu, pasti ada keyakinannya. Kalau dia benar-benar membuat keluarga Wang ikut campur, terus bagaimana kamu nanti? Kepentingan grup yang paling utama. Jangan bertahan keras demi aku lagi. Yao Yao, kamu istriku? Kita satu keluarga. Masa aku tega membiarkanmu pergi gara-gara hal seperti ini? Ternyata di hatinya, aku begitu penting. Maka aku tidak bisa begitu saja melihatnya sendirian. Menghadapi kesulitan. Meskipun keluarga Wang sangat misterius, aku harus mencoba, jangan biarkan rencana Sue Yuking berhasil. Terima kasih, Yuan Chen. Aku juga akan bersamamu mencari jalan keluar. Untuk apa berterima kasih? Tenang saja. Semua ada aku. Bagaimana, agar bisa membantu Yuan Chen? Kakek, apa kabar? Aku akan menelepon sekarang.
Halo, Wah, ini Lu Yao, kan? Setelah pulang kerja pun aku masih bertemu kamu. Sial banget. Lu Yao. Apa yang kamu lakukan? Siang bolong begini, pura-pura jadi pahlawan. Apa kamu menunggu di foto, biar kelihatan baik? Cari perhatian, ya? aku cuma pulang kerja, melihat orang pingsan di jalan. Aku tidak berpikir banyak. Tidak sepertimu, yang hanya bisa nyinyir. Kenapa tidak terpikir, antar dia dengan mobilmu? Membantu, mobilku, mengangkut orang tua kumal begini? Lu Yao? Kamu gila ya? Mobilku kotor, siapa yang bayar? Lagi pula, jangan sok suci, berlaga mulia. Kamu cuma bermain, hitungan siapa tahu dapat durian runtuh. Aku tidak berpikir sebanyak itu. Aku melakukan sesuatu sesuai hati nurani. Tidak sepertimu, pikiranmu penuh intrik dan nyinyir. Kamu tajam mulut. Tapi, di depanku, kamu tidak akan bertahan lama. Kamu tunggu saja dipecat. Yao Yao, ada apa? Sudah larut malam, kenapa masih di sini? Ada apa? Yuan Chen, kamu datang. Sepulang kerja aku melihat kakek ini pingsan di pinggir jalan. Aku mau menelepon memanggil ambulans. Aku akan mengemudi mengantarnya ke rumah sakit terdekat, lebih cepat daripada menunggu ambulans. Ayo. Halo, aku Zhao Yuan Chen. Apa? Kamu bilang orang yang kita tolong hari ini adalah Pak Wang tua? Baik, urusan selanjutnya kita bicarakan nanti. Ada apa? Yao Yao? Ada kabar baik. Keluarga Wang setuju untuk bekerja sama dengan kita. Benarkah? Kenapa tiba-tiba setuju? Karena kamu. Kamu tahu, kakek yang kita tolong hari ini ternyata adalah Pak Wang tua. Keluarga Wang, untuk berterima kasih atas pertolongan kita, jadi mereka setuju bekerja sama dengan kita. Yao Yao. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Terima kasih. Selamat pagi, kakek. Kakek, Kok pagi-pagi begini? Kalian berdua sudah semangat banget? Apa tadi malam kalian? kakek. Kami sudah jadian. Haha, bagus. Bagus sekali. Kakek, sudah lama menunggu kalian. Wah, sekarang aku jadi tenang. Nanti beberapa waktu aku mau gendong cucu laki-laki yang gemuk. Aku lihat dulu. Shui Yuking. Kamu datang untuk apa? Pak Zhao, saya ada hal penting yang ingin disampaikan. Ini tentang kerja sama keluarga Wang. Cepat, biarkan saya masuk. Bicarakan di sini saja. Rumah kami tidak menerimamu. Zhao Yuan Chen. Apa maksudmu menghalangi saya? Sepatu wanita ini milik siapa? Kamu menyembunyikan seseorang di rumah, siapa? Aduh, tidak bagus. Sui Yuking belum tahu hubunganku dengan Yao Yao. Kalau dia melihat Yao Yao, pasti akan mencari masalah lagi. Ini urusan pribadiku, tidak ada hubungannya denganmu. Cepat sampaikan apa yang mau dikatakan. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu.
Zhao Yuanchen, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Lu Yao, kamu di sini? Kamu mau cara-cara kotor mendekati keluarga Zhao, lalu naik pangkat seketika? Aku bilang, mimpi. Aku tidak masuk tanpa izin. Aku tinggal di sini. Tinggal di sini? Lu Yao, coba lihat dirimu. Seorang petugas kebersihan kelas bawah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki bau miskin. Pantas tinggal di keluarga Zhao. Menurutku, kau pasti pakai cara-cara genit. Ingin merayu Direktur Zhao. Duduk di posisi nyonya muda keluarga Zhao. Sui Yuqing, jaga bicaramu. Sui Yuqing, jaga bicaramu. Yao Yao adalah anggota keluarga Zhao kami, menantu resmi yang dinikahi secara sah. Bukan urusanmu untuk bergosip di sini. Yao Yao berhati baik. Dibandingkan denganmu yang picik, suka menyulitkan orang lain, putri keluarga Sui jauh lebih baik. Kakek, kenapa kau juga membelanya? Dia hanyalah orang rendahan yang licik. Bagaimana kau bisa menerimanya sebagai menantu cucumu? Sui Yuqing, aku peringatkan kamu. Jika kau berani menghina Lu Yao lagi, awas aku tidak akan main-main. Kenapa kalian semua membelanya? Apa yang dia berikan kepada kalian hingga kalian seperti terhipnotis? Zhao Yuanchen, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun, aku melakukan segalanya untukmu. Apa yang lebih baik darinya? Karena Lu Yao, dia adalah istriku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian sudah menikah. Zhao Yuanchen, kau membohongiku. Pasti kalian bersekongkol menipuku, bagaimana mungkin kau tertarik pada orang rendahan seperti dia? Ini pasti palsu. Sejujurnya, 3 tahun lalu, kami sudah mendaftarkan pernikahan. Dokumen lengkap dilindungi hukum. Lu Yao, dia adalah istriku, selama hidupku. Tidak akan pernah berubah. Meskipun sudah menikah, apa urusannya? Dia hanyalah untuk menikah ke keluarga Zhao, orang rendahan yang menggunakan taktik. Zhao Yuanchen, sekarang kau melindunginya. Suatu hari, kau akan menyesal dia tidak pantas untukmu. Hanya aku yang berhak berdiri di sisimu. Lu Yao, jangan sombong dulu. Kau pikir dengan surat nikah bisa dengan mantap menduduki posisi nyonya muda keluarga Zhao? Mimpi. Suatu hari, kau akan diusir. Sui Yuqing, meskipun kau berasal dari kalangan atas, tapi hatimu buruk, kau tidak akan pernah mendapatkan hati Yuanchen. Sui Yuqing, cukup kau. Apakah Lu Yao baik atau tidak, bukan urusanmu untuk menilai. Aku yang membuat pilihan sendiri. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Nona Sui, mengingat kau dan Yuanchen pernah saling kenal, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika kau tidak tahu diri, aku tidak akan peduli hubungan kedua keluarga. Sekarang, Enyah dari keluarga Zhao. Enyah, Zhao Yuanchen, jangan lupa kita masih punya taruhan. Aku beri kau kesempatan terakhir. Cerai dari Lu Yao dan nikah denganku, aku akan segera membuat keluarga Wang dan Zhao menandatangani perjanjian kerjasama menjamin kelancaran Zhao. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Wang tidak pernah setuju kerjasama dengan Zhao. Lihat bagaimana kau mengatasinya. Sui Yuqing, sepertinya rencanamu gagal. Kami tidak akan bercerai. Halo, apa itu asisten Direktur Wang? Saya Sui Yuqing mau bicara dengan Anda soal kerjasama. Apa? Sudah bekerja sama dengan keluarga Zhao? Mana mungkin kok tiba-tiba kerjasama dengan grup Zhao? Padahal sebelumnya soal kerjasama kalian enggan bahas. Kenapa tiba-tiba setuju? Aku terus terang aja. Sebelumnya, Pak Tua pingsan di pinggir jalan.
Nona Lu yang pertama kali menolong dan membawa Pak Tua ke rumah sakit. Sedangkan Nona Shui, kamu tidak hanya diam saja, bahkan mengejek Nona Lu yang menolong orang seperti itu. Kami keluarga Wang tidak sudi, apalagi bekerja sama dengan keluarga Shui. Wang, Hanya karena Lu Yao menyelamatkan Pak Tua Wang. Keluarga Wang langsung kerja sama dengan grup Zhao. Kenapa bisa begini? Kamu. Ini semua gara-gara perempuan sepertimu. Kalau bukan karena kamu ikut campur menyelamatkan kakek itu, masa keluarga Wang menolakku? Pasti kamu sudah merencanakan dari awal. Sengaja menolong Pak Tua Wang. Mau memanfaatkan budi ini supaya keluarga Wang kerja sama dengan keluarga Zhao. Kamu yang licik, perempuan munafik dan penuh tipu daya. Mau memanfaatkan utang budi ini untuk membuat keluarga Wang dan keluarga Zhao bekerja sama. Kamu ini penuh intrik, wanita munafik dan licik. Saya menyelamatkan Pak Wang hanya karena hati nurani, tidak bermaksud mendapatkan imbalan apapun. Yao Yao saat itu hanya ingin menyelamatkan orang. Belakangan, kepala keluarga Wang secara sukarela mengusulkan kerjasama, juga karena kebaikan Yao Yao. Dan untukmu, ditolak oleh keluarga Wang, adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tidak bisa menyalahkan Yao Yao. Shui Yuqing, kamu sungguh mengecewakanku. Bukan hanya berhati jahat, tapi juga berperilaku buruk. Cepat keluar dari sini. Mulai sekarang, dilarang menginjakkan kaki lagi. Satu langkah pun di keluarga Zhao kami. Lu Yao, jangan sombong. Biarpun kamu berhasil membuat keluarga Wang bekerja sama dengan keluarga Zhao, suatu hari nanti, aku akan mengusirmu dari keluarga Zhao, membuatmu kehilangan nama baik dan hancur, tidak punya apa-apa. Yuan Chen, kita begini mengumumkan hubungan kita. Apakah akan berdampak buruk bagimu? Shui Yuqing ini pasti tidak akan tinggal diam. Keluarga Sue mungkin juga akan memanfaatkan kesempatan untuk menargetkan keluarga Zhao. Bodoh. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita memang sudah suami istri yang sah. Hubungan kita cepat atau lambat harus diumumkan. Tidak masalah besar. Sui Yuqing. Dia tidak akan bisa membuat kekacauan. Aku ada di sini, tenang saja. Yao Yao, Yuan Chen, benar. Keluarga Zhao kita tidak takut dengan trik Sui Yuqing. Kamu adalah Yuan Chen, istri sah yang dinikahi secara resmi, adalah nyonya muda, keluarga Zhao yang sah. Kamu tenang saja menjalankan tugasmu sebagai nyonya muda. Iya, terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Shuze, kenapa? Pak Zhao, cincin yang baru dipesan untuk istri sebelumnya sudah selesai dibuat. Apakah perlu saya sekarang mengantarkannya kepada Anda? Baik. Kalau begitu, antarkan sekarang. Terima kasih. Kenapa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Yao Yao, 3 tahun lalu, kami karena sebuah kecelakaan mendaftarkan pernikahan. 3 tahun ini, kami saling melewatkan banyak hal. Tapi mulai sekarang, tidak peduli ke depannya menghadapi badai apapun, aku ingin menggenggam tanganmu dan menghadapinya bersamamu, menjalani sisa hidup bersama. Aku mau. Yuan Chen. Aku ingin terus bersamamu. Baiklah, ini bagus sekali. Ini membuatku benar-benar lega. Yuan Chen, aku sudah janji dengan dokter pribadi. Untuk kesehatan tubuhku, pemeriksaan rutin. Bukankah ini mengingatkanku kalau waktunya sudah dekat? Kakek, aku temani. Kalau begitu, Yao Yao, istirahatlah yang baik di rumah. Kami berangkat dulu.
Aku akan membersihkan ruang tamu. Sue Yuking, kenapa kau datang lagi? Sue Yuking, kok kamu datang lagi? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku datang. Ada yang mau aku bicarakan denganmu. Agar kamu sadar diri. Jangan berhayal lagi. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Silakan keluar. Keluar. Kalau aku pergi, siapa yang akan membongkar topengmu? Lu Yao. Aku sudah tahu semua rahasiamu, sudah kuselidiki dengan jelas. Rahasia apa? Aku, Lu Yao, hidup bersih dan jujur. Tidak pernah memiliki masa lalu yang buruk. Jangan sok misterius di sini. Dari dulu kamu sudah punya catatan menggoda pria. Pada dasarnya kamu adalah perempuan genit. Aku ingin lihat, kalau Yuan Chen tahu kamu pembohong, apakah dia masih mau kamu? Apakah dia masih akan seperti sekarang melindungimu? Lu Yao lihat sendiri foto ini. Apa yang bisa kau bantah? Sue Yuking, jangan sembarangan memfitnah. Aku tidak tahu dari mana kau dapatkan foto ini, tapi pria di foto ini adalah ayahku. Dia hanya mabuk saat itu, makanya dia memelukku seperti ini. Kau tidak bisa diam. Di belakang Zhao Yuanchen merayu pria lain. Tunggulah, oleh Zhao Yuanchen kau akan diusir. Sue Yuking, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak selingkuh di belakang Yuan Chen melakukan hal yang memalukannya. Jangan berpikir dengan foto ini kau bisa merusak hubungan kami. Memecah belah? Menurutku, kau takut foto ini diketahui Zhao Yuanchen, kan? Pilihannya, kau pergi sendiri dari keluarga Zhao. Adu domba. Kulihat kamu takut foto ini ketahuan Zhao Yuanchen. Atau, kamu sendiri yang pergi dari keluarga Zhao. Jangan pernah muncul lagi di depan Zhao Yuanchen. Atau aku akan memberikan foto ini kepada Zhao Yuanchen. Biarkan dia melihat wajah aslimu yang munafik. Aku tidak akan pergi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau boleh berikan foto itu ke Yuan Chen. Dia pasti akan percaya padaku. Tidak akan tertipu oleh trik-trik kecilmu. Lu Yao, aku nasihati kamu, jangan tidak tahu diri. Keluarga Zhao bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Pak Zhao bukan orang yang pantas untukmu. Sue Yuking, kamu sedang apa? Siapa yang izinkan kamu datang ke rumahku? Mengganggu Yao Yao? Hari ini kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Gadis, keluarga Sue, kamu terlalu kurang ajar. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pak Zhao, jangan tertipu oleh wanita ini. Lihat foto ini. Dia hanya wanita penuh intrik. Di satu sisi menipumu untuk bersikap baik padanya, di sisi lain diam-diam pergi menggoda pria lain. Dia sama sekali tidak pantas menjadi nyonya muda keluarga Zhao. Juga tidak pantas tinggal di sini. Yao Yao, apa ini semua? Katakan padaku. Aku percaya padamu. Yuan Chen, jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Pria dalam foto ini adalah ayahku. Yuan Chen, jangan dengar omongannya. Pria di foto ini adalah ayahku. Dia hanya mabuk waktu itu, jadi aku menopangnya. Tapi tidak tahu siapa yang memotretnya. Aku benar-benar tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Yao Yao, aku percaya padamu. Kamu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Benar. Yao Yao baik hati. Pasti tidak akan melakukan hal yang melanggar hati nurani. Sue Yuching,
Tipu dayamu sudah ketahuan. Sekarang segera keluar. Dan, mulai sekarang, aku tidak mengizinkanmu menginjakan kaki di rumah Zhao kami, juga tidak boleh kamu mengganggu Yao Yao. Mengapa kamu selalu percaya pada wanita ini tidak percaya padaku? Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Aku pasti akan menghancurkan Zhao Corporation. Membuat kalian semua membayar harganya. Sui Yuqing. Jangan banyak ancam di depanku. Aku Zhao Yuanchen. Tidak pernah takut ancaman. Hanya dengan kekuatan kecil keluarga Sui itu, kalian berani mengganggu keluarga Zhao kami? Mimpi. Aku bilang padamu. Jika kamu berani menyentuh sedikit pun keluarga Zhao kami, maka aku akan membuat keluarga Sui kalian membayar harga ribuan kali lipat. Anak keluarga, Sui. Jangan terlalu sombong. Hehe, keluarga Zhao kami tidak pernah takut masalah. Kamu berkali-kali datang ke sini membuat keributan untuk memfitnah Yao Yao. Kamu benar-benar menganggap kami mudah diintimidasi? Yao Yao, jangan takut. Ada kakek dan Yuan Chen di sini. Pasti tidak akan membiarkan dia menyakitimu sedikit pun. Apalagi membiarkan rencana jahatnya berhasil. Kau bisa melindunginya untuk sementara tapi tidak bisa melindunginya selamanya. Lu Yao, jangan kira ada yang mendukungmu semuanya akan baik-baik saja. Keluarga berantakanmu itu cepat atau lambat akan menyeret Yuan Chen menyeret keluarga Zhao. Aku tidak akan menyeret Yuan Chen apalagi menyeret keluarga Zhao. Aku tidak akan membebani Yuan Chen apalagi membebani keluarga Zhao. Ayahmu itu pemabuk berat. Siapa tahu suatu hari nanti, dia akan membuat masalah besar lagi. Kalau sudah begitu bagaimana kau akan menjelaskan pada keluarga Zhao? Lihat Yuan Chen apakah dia masih akan seperti sekarang ini memuja-mujamu? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan semua ini. Itu semua hanya khayalanmu. Aku akan mengandalkan usahaku sendiri. Tidak akan merepotkan mereka. Sui Yuqing. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan segera melaporkanmu atas pencemaran nama baik, membuatmu bertanggung jawab atas perbuatanmu, dan menanggung konsekuensi hukum. Dia serius. Begitu kau digugat, aku kehilangan muka itu kecil keluarga Xue pasti akan terlibat. Yuan Chen. Kakek. Semua karena aku. Jadi Sui Yuqing datang berkali-kali untuk membuat keributan. Dan membuat kalian berkonfrontasi dengan keluarga Sui. Bagaimana kalau kita sebaiknya? Yao Yao. Jangan bicara bodoh. Percayalah padaku. Apapun masalahnya kita hadapi bersama. Percayalah padaku, oke? Ya, aku percaya. Yao Yao, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik, agar kamu bisa hidup paling baik. Yuan Chen. Terima kasih selalu percaya padaku. Baik. Kakek. Melihat kalian berdua seperti ini, aku jadi benar-benar tenang. Hahaha. Mulai sekarang, orang dan hal-hal buruk itu sudah berlalu. Selanjutnya, kalian berdua hiduplah dengan baik, saling memaafkan, saling mendukung, saling melindungi. Tenang saja, kakek kami pasti akan melakukannya. Kami juga akan merawatmu dengan baik, hidup dengan baik, agar kamu tidak perlu khawatir tentang kami lagi. Benar, kakek? Mulai sekarang kami pasti akan baik-baik saja. Merawatmu dengan baik. Mengelola rumah kita dengan baik. Kalian berdua sangat misterius. Memanggilku ke tempat ini. Kalian berdua penuh misteri. Memanggilku ke tempat ini. Ada kabar baik apa? Bilang ke kakek dong. Kakek, hari ini memang ada satu kejutan yang luar biasa. Yang mau kukatakan. Yao Ya hamil. Aku akan punya cicit. Aku akan jadi kakek buyut.
Iya, kakek. Kakek akan jadi kakek buyut. Tidak kusangka 3 tahun lalu, pencarian jodoh yang tak terduga. Tak disangka aku bertemu dengan seseorang yang bisa dipercayakan seumur hidup. Dulu aku mengira diriku hidup penuh kesulitan. Tidak akan memiliki kebahagiaan, tapi sekarang, aku benar-benar bahagia.